Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Setia Jaya Loka, teman-teman. Pada videoku kali ini saya mau mempertunjukkan kepada sobat-sobat semua videoku pada saat kerja malam di Korea Selatan. Kerja yagan, pada bahasa Koreanya itu yagan, teman-teman. Kalau kerja siang kita jugan gitu. Di videoku kali ini saya lagi membongkar barang ya teman-teman, barang PCB lembaran teman-teman. Di pabrikku ini pabrik krom PCB elektronik teman-teman. PCB dicelupkan ke timah. Pada videoku kali ini saya mau menceritakan suka dukanya bekerja di Korea Selatan, teman-teman. Bekerja di Korea Selatan itu ada suka dan dukanya. Sukanya itu kita pada kalau saat libur bisa jalan-jalan di Korea, teman-teman. Tapi ini dikarenakan masa pandemi Korea, kita harus jaga kesehatan dan social distancing, teman-teman, agar kita tidak terkena virus COVID-19. Ini saya mau membongkar barang, teman-teman. Kita membongkar dan menghitung lembaran PCB. Bekerja di Korea Selatan itu harus teliti ya, teman-teman. Karena kita salah sedikit pun orang pabrik pasti akan ngomel-ngomel, teman-teman. Bekerja di Korea Selatan itu bagi saya banyak dukanya ya, teman-teman. Karena saya itu sering sekali mau bertengkar sama orang Korea, teman-teman. Orang Korea itu pada songong-songong kalau dia udah tahu kerjaan ya, teman-teman. Tapi entar kalau kita sudah imbang sama dia, orang Korea itu baik, teman-teman, sama kita. Memang kalau kita di awal pekerjaan yang belum mengetahui semuanya, kita itu dianggap sebagai budak ya, teman-teman. Sering disuruh ke sana dan ke sini. Tapi kalau kita udah lama di Korea, udah orang Korea itu kita anggap sebagai teman. Saya nggak mau kalau disuruh-suruh, teman-teman. Ya, ini saya membongkar dan ntar saya hitung, teman-teman, jumlah lembaran PCB-nya. Kita harus teliti jumlah barang masuknya ada berapa lembar. Karena ketepatan dan ketelitian itu sangat dibutuhkan ya, teman-teman, kerja di Korea Selatan itu. Contohnya kita menghitung barang jumlahnya itu 99, tapi kita mencatat di catatan itu 100 ya, teman-teman. Ntar pabrik yang nyetorin barang itu marah-marah ya, teman-teman. Soalnya biaya pembayarannya berbeda, begitu ya, teman-teman. Usahakan kalau kita bekerja di luar negeri, yes, pokoknya di Indonesia, biarpun dimanapun kita bekerja itu ketelitian dan kecekatan ya, teman-teman. Di videoku yang pertama ini, yang part 1, saya tunjukkan pembongkaran dan penyiapan barang ya, teman-teman. Nanti di videoku yang part 2 saya tunjukkan mesin pengekrom lembaran PCB elektroniknya ya, teman-teman, serta penyiapan barang dan pencucian ya, teman-teman.
Ditunggu aja bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan videoku yang part 2. Nanti jangan lupa untuk di like dan di komen. Saran dan kritikannya ditulis komentar di bawahnya ya teman-teman. Nah, ini saya mengangkati barang, biarpun ini 1 kilo 2 kilo teman, tapi ini setiap hari, jadi di punggung saya itu kadang terasa sakit ya teman-teman. Saya ini bekerja tidak sendirian sob, karena yang satunya itu di atas mesin. Nanti kalau sudah 2,5 jam kita gantian teman-teman. Bahasa Koreanya bergantian shift itu kyode ya teman-teman. Kalau orang Korea nyebutnya itu kyode gitu. Orang sini membaca huruf da itu tidak bisa ya teman, karena lidah orang sini itu berbeda dengan lidah kita. Nah, ini videoku pada waktu saya menulis dan mencatat barang-barang yang tadi saya hitung ya teman. Kita mencatat barang ini masuk dari perusahaan mana, dan kita mengukur lebar dan panjangnya barang tersebut. Lalu ketebalan juga ditulis, misalnya ada barang yang tebal dan tipis itu kita tulis ya teman-teman. Terus kita juga menulis setelah dari pabrik ini barang ini mau dikirim kemana, kita juga menulisnya ya teman-teman. Dalam hal penulisan biasanya saya itu ada kesulitan ya teman-teman. Soalnya kalau orang sini asli menulis Hangul, huruf Korea itu ya teman, biasanya itu bahasa Latin dan tulisannya itu susah sekali untuk dibaca teman. Nah, ini saya mengukur panjang dan lebarnya. Biasanya saya mengukur itu papan pembungkusnya ya teman-teman, sekalian menulis jumlah barang dan ukurannya. Karena biasanya papan pembungkus itu sama ukurannya dengan lembaran PCB-nya. Terkadang juga ada yang papan pembungkusnya itu ukurannya berbeda sama barangnya teman. Tergantung kita harus ketelitian dalam menulis ya teman. Saya bekerja di Korea itu bukan hanya tenaga ya teman-teman, tetapi pikiran juga harus kita gunakan, karena untuk menulis, berpikir kita setelah bekerja ini merangkai pekerjaan mana biar pekerjaan ini selesai dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Kalau kita tidak merangkai kayak gitu, pekerjaan kecil itu menjadi berat ya teman-teman, pasti akan sangat capek. Nah, ini saya juga membongkar lagi barang dari perusahaan lain, karena saya membongkar itu satu perusahaan satu bongkaran ya teman-teman kalau barangnya banyak. Tapi kalau barangnya sedikit, saya bongkar sekalian lalu kita menulis ya teman-teman. Ntar juga ada video yang menunjukkan krum PCB-nya sebelum kita cuci ya teman-teman. Ditunggu aja bagi teman-teman yang penasaran dengan videoku yang lainnya yang sangat keren mungkin bagi saya teman-teman, tapi saya juga inginkan keren bagi dilihat oleh teman-teman. Oh iya,
Saya mau kasih tips bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Korea di pabrik. Gunakanlah bahasa isyarat tangan kalian ya teman-teman. Biarpun agak sedikit sulit, biasanya itu orang Korea tidak mengetahui bahasa isyarat dari kita. Tetapi kita harus pintar-pintarnya agar orang Korea mengetahui bagaimana maksud dari kita ya teman-teman. Bagi teman-teman juga yang masih belajar bahasa Korea di Indonesia, usahakan untuk menguasai seluruh kosakata ya teman-teman. Karena kalau kalian mengetahui seluruh kosakata, nanti pada saat bekerja di pabrik atau pas jalan-jalan dimanapun, kita itu jadi lebih pede teman-teman. Biarpun tidak mengetahui semua komunikasi pembicaraannya orang Korea, tapi sedikitnya kita lebih mudah memahami sedikit demi sedikit ya teman-teman. Itu tips dari saya agar teman-teman lebih menjadi ringan dan tidak terbebani hidup di Korea Selatan ya teman-teman. Beginilah sekian video dari saya, videoku part 1 pekerjaan saya di Korea Selatan ya teman-teman. Jangan lupa kalian semua jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu jaga jarak, agar kalian terhindar dari COVID-19 ya teman-teman. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Saya tidak bisa banyak kata. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.